judulnya pandangan Muhammadiyah terhadap mitos-mitos bulan Muharram. Ini materi yang saya dapatkan saya ikuti. Yang pertama, sambut Pak. Yang tinggal dari tapi ya enggak buka apa-apa. Yang pertama tentang kemuliaan bulan Muharram. Jadi ini sudah memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Kalau lalu orang yang tidak datang alun-alun Surakarta masih ada ritual-ritual. Kemuliaan bulan Muharram itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ditulis satu dalil dari Al-Quran salah satu. Jadi Muharram itu di antara 4 bulan yang haram. Diharamkan maksudnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diperingatkan bagi kita semuanya fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita itu berbuat zalim, berbuat maksiat. Tetapi ketika kita sebaliknya melaksanakan amalan ibadah dan amal soleh yang lain, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala. Kalau itu berupa amalan jariah, insya Allah jariahnya akan selalu mengalir. Kemudian dasar berikutnya adalah hadis an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi faqala ala inna zamana qad istadara ka hayati yaumi khalaqallahu samawati wal ardh as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab alladzi baina jumada wa sya'ban. Ini dari kitab As-Sunnahul Kubra, kitabnya An-Nasa'i. Hadis ini lebih menjelaskan lagi bulan-bulan apa saja, yaitu yang berurutan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab dan Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini digabung menjadi satu, di mana saudara-saudara kita ini sudah mulai proses mundur ke tanah air dalam menunaikan ibadah. Jadi dalam kajian tajwid itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika memahami suatu rukunan itu ada approach namanya, ada pendekatan, ada pola cara kita memahami, yaitu dengan bayani, burhani dan irfan. Bayani itu adalah memahami dalil-dalil nas yang ada, termasuk mungkin yang persentuhan sebagian ada irisan dengan yang kedua. Burhani itu berdasarkan dalil-dalil akli, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bahasanya. Misalnya Tajwid Muhammadiyah itu sudah menerbitkan tentang fikih air.
fikih airnya Muhammadiyah yang disusun pada beberapa waktu akhir ini tidak seperti apa yang tercantum di dalam fikih-fikih klasik, di mana fikih-fikih klasik itu di kitab fikihnya itu biasanya di awal bab awal itu, babul awal itu membahas tentang babul niyah. Babul niyah itu sama dari alman air. Kalau orang Arab bahasa pasalannya, bahasa untuk percakapan sehari-hari itu bukan niyah tapi mulia. Mulia balik itu artinya es, air es gitu. Itu biasanya membahas tentang air yang untuk toharo. Tetapi fikih airnya Muhammadiyah ini dilengkapi dengan sudut pandang atau pendekatan burhani, keilmuan tentang apa? Tentang menyelamatkan alam. Jadi fikih airnya itu tentang air dalam arti luas. Bagaimana air ini menjadi sumber kehidupan yang betul-betul mendukung kehidupan. Sehingga di dalamnya juga membahas bagaimana tata kelola air dalam lingkungan. Ini contohnya begitu. Jadi pendekatannya ada pendekatan bukan keilmuan. Ada lagi fikih korupsi. Apalagi yang lain ada beberapa. Ini merupakan produk Muhammadiyah. Disitulah Muhammadiyah itu mencerahkan dan bergema. Kemudian irfani itu adalah hikmah. Hikmah apa yang bisa diperoleh dari hubungan yang ada. Dua ini dulu yang saya sampaikan menegaskan bahwa bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, tentu karena dimuliakan maka di dalamnya ada keistimewaan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, dinamakan bulan haram. Haram bukan berarti dilarang. Bulan haram itu disebutkan bulan yang suci karena di dalamnya ada larangan untuk berbuat dolim. Berbuat dolim itu apa sekalian? Dolim itu ada yang mengatakan kebalikan dari adil. Maka seringkali kita juga bertanya, adil itu apa? Adil itu selama sepanjang kita tidak berbuat dolim, berbuat aniaya kepada orang lain, maka itulah yang namanya adil. Rasulullah SAW itu diutus untuk kemaslahatan rahmatan lil alamin, kemaslahatan seluruh alam kaum. Maka kita pun juga demikian, jangan sampai tuntunan-tuntunan yang kita pelajari itu sebatas untuk kita manusia, tetapi juga untuk lingkungan sekitar, ciptaan-ciptaan Allah yang kita dikatakan tidak adil, manakala kita juga mendolimi, berbuat aniaya atau merugikan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka tadi dituntunkan dalam Muhammadiyah kita ada fikih air. Bagaimana air di kehidupan kita itu bisa sebagaimana yang dimaksudkan Allah untuk sumber kehidupan bagi makhluknya yang namanya manusia dan juga makhluk yang lain. Sekalipun kita mendengar misalnya Muhammadiyah ikut mendapatkan atau menyiapkan diri mengelola konsesi tambang misalnya yang sempat dikritik. Ini tujuannya dalam rangka turut serta untuk memelihara lingkungan. Jadi bukan semata-mata ada untungnya di sana. Muhammadiyah terpanggil setelah dikasih sedemikian rupa, sekali Muhammadiyah termasuk yang keras dalam kritikannya terhadap pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan untuk kemaslahatan manusia, merusak lingkungan misalnya. Nah, memang ada salah paham di antara kita, internal Muhammadiyah juga demikian, ada yang mengkritisi. Tetapi Muhammadiyah mau menerima konsesi ini untuk mengelola tambang bukan semata-mata hasilnya nanti banyak, tetapi lebih kepada mewujudkan kemaslahatan. Ini keistimewaan bulan Muharram adalah karena larangan berbuat dolim. Kemudian dinamakan Syahrullah.
keistimewaan. Satu-satu bulan yang di